saja yang ditonjolkan, tetapi juga ada dua unsur utama. Unsur pertama adalah CGI. Jadi itu penting sekali dalam dunia superhero, artinya untuk mentransformasi, menggambarkan kekuatan super itu harus ada dibantu dengan CGI, terus dengan juga 3D gitu kan. Makanya kita tadi melihat bagaimana hasil karya Mas Andi balik lagi Mas Andi bisa cerita gitu kan, dan teman-teman bisa bertanya gitu kan kepada Mas Andi, apakah ini betul murni dari Indonesia ataukah memang ada import dari Amerika atau apa segala macam. Mas Andi bisa cerita. Jadi satu unsur CGI, yang kedua adalah unsur suara, tata suara. Nah, tata suara ini ada musik dan ada efek. Mau musiknya dibuat secara orkestra sekalipun, tetapi kalau efeknya tidak, special efeknya tidak memenuhi ekspektasi, itu juga akan susah. Jadi apa yang saya lakukan, dan ini hal yang hal yang baru buat saya, karena biasanya saya di dalam drama tidak boleh menampilkan hal yang lebay. Lebay itu dalam kata ya kalau nangis yang wajar, yang realis. Ternyata di superhero tidak boleh unsur realis itu tuh muncul. Yang muncul harus adalah larger than life, harus sesuatu hal yang lebih daripada kehidupan ini gitu kan. Itu yang buat saya akhirnya saya harus menyesuaikan lagi mood saya, kemudian cara ngedirect saya, segala macam gitu tuh. Jadi ada unsur itu yang saya banyak belajar gitu dari ini semua. Jadi di terakhir pada saat trailer ini tayang tadi di gedung bioskop ini, tiba-tiba frekuensi atau kalibrasi di bioskop ini berbeda dengan yang ada di studio gitu kan. Jadi ketika saya lihat, loh kok ininya tiba-tiba dialognya kok ada yang kecil tadi gitu kan. Terus ada dentuman yang kurang pas gitu kan. Ya udah saya balik lagi ke studio untuk melakukan kalibrasi lagi. Itu sih Mas. Siap, terima kasih Mas Hanung. Selanjutnya boleh berikan tepuk tangan dulu sebelumnya. Saya Rizky Reza mewakili semua pemain juga tadi menjawab dan juga pertanyaan langsung 2 dan 3. Gimana Ki, pertama kali juga nih ngeliat trailer? Pasti senang dan terharu juga sih ngeliat hasilnya. Luar biasa, keren banget. Karena kita ngelewatin syutingnya cukup panjang, dari persiapannya juga panjang, latihan sampai akhirnya kita eksekusi di lokasi syuting dengan capek, dengan suka dukanya di lokasi dan lihat hasilnya yang pasti bangga dan terharu, senang banget, nggak sabar untuk semua orang bisa lihat trailer tadi. Keren banget sih, senang banget. Dan pertanyaan selanjutnya langsung mungkin adegannya ada beberapa yang mungkin pakai stuntman. Kalau adegan-adegan yang mungkin terlalu berisiko itu pasti pakai stuntman karena syutingnya, kan aku syuting juga bukan untuk satu adegan itu aja, kan ada beberapa yang harus dijalanin juga sama aku sendiri. Tapi kebetulan yang di trailer tadi sih itu aku semua sih itu tadi. Tepuk tangan dong. Tapi memang ada beberapa yang pakai stuntman karena nggak mau ada resiko cedera dan lain-lain juga kan. Tapi mostly aku sendiri sih ya, karena yang terbang kamu sendiri tadi ya? Yang terbang tadi. Buktiin sekarang kita terbang aja Mas Hanung. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk ini proyek yang sangat menarik ya untuk industri lokal kita, karena bisa dapat proyek yang dipercaya untuk bikin kayak gini luar biasa banget. Memang timnya ada yang udah pengalaman dari luar, tapi semuanya udah memang dikerjain dari Indonesia sendiri sih. Tepuk tangan dong, yang luar biasa, yang siapa yang paksa yang luar biasa ya. Siap, terima kasih Mas Adi. Mas Hanung, mungkin pertanyaan berikutnya untuk ceritanya seperti apa sih Mas Hanung? Ya, ceritanya itu sebetulnya saya menjembatani antara penonton yang tidak paham tentang wayang, sama sekali tidak tahu tentang wayang, dan penonton yang memang tahu punya latar belakang wayang. Nah, bagi penonton yang punya latar belakang wayang, ini cerita ibaratnya itu 1020, 2000, 3000 tahun setelah Perang Baratayuda. Jadi kan Perang Baratayuda itu dikenal sebagai perang besar, perang dunia gitulah, antara keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa bersama dengan aliansi-aliansinya. Pandawa punya aliansi kerajaan-kerajaan lain, Kurawa juga punya aliansi. Jadi perang besar itu akhirnya dimenangkan oleh Pandawa. Nah, ribuan tahun setelah itu, ya kan,
ternyata ada satu Kurawa, ada satu tentara Kurawa malahan, tentara Kurawa yang tidak mati, yaitu bernama Aswatama. Aswatama itu memang sengaja tidak dimatikan oleh Dewata karena kelak dia yang akan memunculkan sebuah sebuah dosa lagi nanti untuk si anak keturunan Pandawa ini. Jadi Pandawa ini kan kemudian menjelma menjadi punya gen lah intinya. Nah, gennya ada di sekitar kita ini. Adalah gen Pandawa kita yang ada di sekitar kita. Nah, Aswatama ini ya kan itu adalah Kurawa yang sengaja memang tidak dimatikan untuk kemudian mengingatkan kita bahwa akan ada dosa, akan ada musuh ya kan di masa depan. Jadi gitu. Jadi si Kurawa ini akhirnya kemudian mencari keturunan Kurawa untuk dijadikan tentara. Nah, keturunan Kurawa itu siapa? Ya ada di antara kita ini. Ya kan? Nah, ciri-ciri Kurawa dan Pandawa itu jelas nanti di filmnya bahwa Pandawa itu suka ciri-cirinya adalah memberi, ngasih, itu Pandawa. Tapi kalau Kurawa suka mengambil. Tapi belum tentu yang ngambil itu negatif. Ngambil kanker, ngambil jantung yang lagi kena masalah, itu adalah kemampuan Kurawa. Nah, kemampuan Pandawa sekalipun dia memberi belum tentu dia baik, tapi ada memberi karena pamrih. Jadi antara Pandawa dan Kurawa belum tentu itu baik, 100% Pandawa baik, Kurawa 100% Kurawa jelek. Jadi ada Kurawa yang baik, ada Pandawa yang jelek. Nah, ini semua ada di dalam dunia universe yang ini semua yang ada di sini. Wow. Yes. Tapi yang saya mau highlight di sini ada dua cast kita yang kebetulan tidak bisa hadir, Kang Yayan dan Kang Cecep. Ini ada clue sedikit, ini film pertama mereka akan bertarung. Wow. Sebelumnya mereka bertarung melawan somebody gitu. Tapi ini mereka pertama kali mereka bertarung. Jadi ini spoiler sedikit di situlah. Tapi kalau saya ceritain nanti urutannya udah ketahuan. Spoiler. Biar menjadi misteri ya Pak, tapi yang pasti ada Kang Yayan dan juga Kang Cecep yang akan bertarung di satu adegan yang sangat luar biasa. Oke, itu hanya baru segitu yang boleh kita bocorkan dari poster ya Mbak. Biar nanti film yang menjawab. Makanya kita ramein nanti 9 Juni ya. Asik, siap. Yasmin silakan boleh dijawab Yasmin. Boleh pinjam mikrofonnya, ada di Pak boleh. Iya. Oh, udah Pak. Siap. Pak Rizky boleh. Paling dekat sana. Silakan Yasmin. Yes, jadi aku di sini berperan sebagai Agni. Agni anak muda, dia lagi kuliah dan ketemu sama Rizky, bukan di tempat kuliahnya. Tapi di sini untuk adegan fighting itu aku mendalaminya selama sebulan dan kita sempet lockdown juga, jadi kayak berjauhan gitu. Aku ada trainer sendiri di Bali. Lalu sebulan kemudian baru kita bareng-bareng ya. Aku, Oma, Rizky, ada Ali juga, kita workshop rame-rame. Untuk kesibukan aku sebenarnya ini filmnya di shoot udah 2 tahun yang lalu. Jadi itu sebelum semua aktivitas aku saat ini. Gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya. Selamat